Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Saiful Ahmadi dan ini adalah Matestik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data pada data kelompok. Seperti yang kita ketahui bersama, ukuran pemusatan data dibagi menjadi tiga, yakni median, modus, dan rata-rata. Dan inilah gambaran umum dari rumus untuk menentukan ketiganya dalam data berkelompok. Pada data berkelompok kita akan mengenal beberapa penyajian, yakni ada data bentuk tabel, diagram, dan histogram. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan modus dan rata-rata jika kita diberikan data yang bentuk tabel, diagram, maupun histogram. Untuk median kita tidak bahas di video ini, melainkan dibahas di video yang lain. Yang pertama adalah modus data berkelompok. Modus data berkelompok seperti yang tampilkan sebelumnya dicari menggunakan rumus ini, yakni TB plus D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan P. Dengan TB merupakan tepi bawah kelas modus, D1 dan D2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum dan sesudah modus, dan P merupakan panjang kelas. Mari perhatikan contoh yang pertama. Contoh ini kita punya data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diminta untuk mencari modusnya. Untuk menentukan modusnya, kita perlu terlebih dahulu mencari kelas modus. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada data tunggal, modus merupakan data yang paling sering muncul, yakni data yang memiliki frekuensi terbanyak. Sehingga untuk menentukan kelas modus, kita hanya perlu memilih kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Sehingga kelas kedua merupakan kelas modus dari data tersebut. Nah, setelah kita menentukan kelas modus, selanjutnya adalah menentukan komponen-komponen yang diperlukan untuk menggunakan rumus yang kita punya. Yang pertama, TB. TB atau tepi bawah kelas mudah saja dicari. Karena di sini kita punya batas bawahnya ada 150, kita hanya perlu mengurangkan 150 dengan 0,5 sehingga ketemu TB-nya adalah 149,5. Selanjutnya, D1 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi kelas sebelum modus. 7 dikurangi 4, hasilnya 3. D2 merupakan frekuensi kelas modus dikurangi dengan kelas sesudah modus. 7 dikurangi 6 yang menghasilkan 1. Selanjutnya, P merupakan panjang kelas. Di sini panjang kelasnya 10. Kenapa 10? Karena dari 160 hingga 169 terdapat 10 data. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Oke. Selanjutnya, setelah kita menemukan seluruh komponen yang kita perlukan, kita tinggal masukkan ke rumus yang kita punya, yakni TB 149,5, D1 3, D2-nya 1, dan P-nya 10. Dengan hitung secara teliti, kita memperoleh hasilnya adalah 149,5 ditambah 7,5, yakni 157. Menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Pada prinsipnya tetap sama ya. Untuk menentukan modus, langkah pertama kita hanya perlu mencari kelas modusnya terlebih dahulu. Namun dalam diagram batang, kelas modus dapat dengan mudah kita lihat dengan melihat kelas atau batang yang memiliki tinggi paling tinggi. Sehingga di sini kelas modusnya merupakan kelas keempat. Karena di sini dia yang paling tinggi. Kenapa kita ambil yang paling tinggi? Karena sudah pasti yang paling tinggi memiliki frekuensi yang paling besar. Nah, setelah kita menemukan kelas modusnya, berikutnya kita mencari komponen-komponen yang kita perlukan. Yang pertama adalah TB. Sama seperti sebelumnya, kita ambil saja batas bawahnya, yakni 56 dikurangi 0,5, sehingga hasilnya adalah 55,5. Selanjutnya D1. D1 kita bisa lihat kelas modusnya di sini memiliki frekuensi 6, sedangkan kelas sebelum modus memiliki frekuensi 5, sehingga 6 dikurangi 5 hasilnya 1. Sedangkan D2, kelas modusnya adalah 6, kelas sesudah modus adalah 5. Sama ya, 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Selanjutnya, menentukan P. Di sini P-nya adalah 5. Kenapa 5? Karena di sini panjang kelasnya, kita bisa lihat 56 hingga 60 terdapat 5 data. Yakni 56, 57, 58, 59, dan 60 itu sendiri.
Setelah semua data ditemukan, mari kita tinggal menggunakan rumus modus. Nah, di sini kita substitusikan saja. TB-nya 55,5, D1-nya 1, D2-nya 1, P-nya 5. Sehingga kita peroleh 65,5 tambah 2,5 hasilnya adalah 58. Menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Yang kita perlu perhatikan ketika kita bertemu dengan histogram adalah data yang ditampilkan dalam garis sumbu X di sini bukan merupakan batas dari kelasnya, namun merupakan tepi dari kelasnya. Sebagai contoh, pada kelas yang pertama 60,5 merupakan tepi bawah, sedangkan 70,5 merupakan tepi atas kelas tersebut. Pada kelas kedua 70,5 merupakan tepi bawah, sedangkan 80,5 merupakan tepi atas kelas tersebut, dan seterusnya. Nah, pertama langkahnya masih sama. Kita tentukan terlebih dahulu kelas modusnya. Mirip dengan diagram batang, kelas modus kita bisa lihat dari batang yang paling tinggi, sehingga di sini ketemu kelas kedua merupakan kelas modusnya. Selanjutnya, kita hanya perlu menentukan komponen-komponen yang kita perlukan untuk mencari modus menggunakan rumus ini. Sama seperti tadi ya. Jadi di sini TB-nya langsung aja kita ambil 70,5 karena di sini dia sudah merupakan tepi bawah. Selanjutnya D1 sama seperti tadi. D1 di sini memiliki frekuensi 12, sedangkan frekuensi kelas sebelumnya adalah 4, sehingga 12 kurangi 4 adalah 8. Dengan D2, 12 dikurangi dengan 10 adalah 2. Yang terakhir, P di sini adalah 10. Mengapa 10? Karena dari 70,5 hingga 80,5 terdapat 10 data. Jadi kan 70,5 ini bukan termasuk datanya ya. Data baru dihitung dari 71, karena ini hanya tepi bawah, bukan batas bawah. Jadi kita menghitungnya 71, 72, 73, 74, 78, 79, hingga 80. Jadi P-nya ada 10. Nah, selanjutnya kita masukkan saja ke rumus yang kita punya. Kita peroleh 70,5 tambah 8 per 8 plus 2 kali 10. Hasilnya adalah 70,5 tambah 8, yaitu 78,5. Selanjutnya adalah rata-rata. Oke, yang pertama data dalam bentuk tabel. Perhatikan rumus rata-rata, yaitu sigma Fi kali Xi per sigma Fi, dengan Fi-nya adalah frekuensi kelas KI dan Xi merupakan nilai tengah kelas KI. Sederhana sekali rumusnya ya. Nah, untuk memudahkan menghitung rumus ini, jika kita memiliki tabel seperti ini, kita tambahkan saja kolom baru, yakni kolom nilai tengah, yang kita namakan Xi. Nah, nilai tengah dapat dicari dengan cara batas bawah ditambah batas atas dibagi dengan 2. Jadi 140 ditambah 149 dibagi 2. Nah, kita dapat itu. Hasilnya adalah 145,5. Selanjutnya pun juga sama. Kita lengkapi semua kolom di sini. Lalu kita tambahkan kolom lagi, yakni kolom Fi kali Xi, yaitu kolom frekuensi dikalikan dengan kolom nilai tengah. Jadi di sini 4 kali 1 45,5 hasilnya ini, 7 kali 1 55,5 hasilnya itu, dan lanjutkan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian kita mencari sigma Fi. Apa itu sigma Fi? Sigma Fi artinya kita menjumlahkan seluruh frekuensi kelas ke-I. Jadi kelas ke-1, kelas ke-2, kelas ke-3, kelas ke-4 kita jumlahkan seluruhnya. Kita peroleh hasilnya adalah 20. Yang terakhir, kita mencari sigma Fi kali Xi, yaitu kita menjumlahkan semua komponen, semua elemen yang ada di kolom ini, kolom Fi Xi. Kita peroleh hasilnya adalah 3190. Sebenarnya data yang kita butuhkan cuma dua ini sama ini. Sehingga di sini median kita masukkan saja 3190 dibagi dengan 20. Oh maaf, rata-rata ya. Jadi 3190 dibagi dengan 20 hasilnya adalah 169,5. Selanjutnya rata-rata pada diagram batang. Nah, sama seperti tadi, kita bikin kolom yang memuat Fi
dan kolom yang memuat XI dan kolom yang memuat FI dikali XI. Nah, FI di sini adalah kolom yang berisikan data dari frekuensi masing-masing kelas. Jadi kelas pertama ada 4 data, masukkan 4 data. Kelas kedua ada 5 data, lalu 5 data, 6 data, dan 5 data. Masukkan semuanya di kolom ini. Selanjutnya, kolom XI sama kayak tadi, merupakan kolom yang berisikan nilai tengah. Jadi nilai tengah kelas pertama ya 41 tambah 45 bagi 2, ketemu 43. Terus 46 tambah 46 tambah 50 bagi 2, ketemu 48, dan seterusnya. Lengkapi kolom ini. Selanjutnya kolom terakhir FI kali XI, artinya kita mengalihkan kolom yang berisikan frekuensi 4 dikalikan kolom yang berisikan nilai tengah 43. 4 kali 43 hasilnya 172, dan seterusnya. Kita lengkapi semua kolom ini. Selanjutnya masih sama kayak tadi, kita tentukan sigma FI-nya, dan ternyata di sini ketemu 25, dan kita tentukan pula sigma FI kali XI, dan ternyata di sini kita jumlahkan semua, hasilnya adalah 1340. Masukkan ke rumus, kita dapati 1340 dibagi 25, yaitu hasilnya adalah 53,6. Yang terakhir, kita punya histogram di sini. Ya, sama ya. Langkahnya sama. Kita bikin kolom yang berisi FI, kolom frekuensi, hitung aja frekuensinya 4, 12, 10, dan 4. Kemudian kolom yang berisikan nilai tengah, kelas pertama 60,5 tambah 70,5 sama dengan 65,5, dan dibagi 2 ya, dibagi 2 sama dengan 65,5. Selanjutnya 70,5 tambah 80,5 bagi 2 hasilnya 75,5, dan seterusnya. Lengkapi saja. Kolom yang terakhir kita bikin FI kali XI. Jadi 4 kali ini, 12 kali ini, dan seterusnya kita taruh di sini semuanya. Nah, langkah terakhir, cari sigma FI, jumlahkan ini semua, hasilnya adalah 30, dan cari sigma FI XI, jumlahkan ini semua, hasilnya adalah 2405. Sehingga masukkan ke rumus, kita punya 2405 dibagi 30, yakni adalah 80,2. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan klik tombol like, share, dan subscribe jika kamu suka video-video di channel ini. Budayakan komentar yang santun dan bijak ya. Jangan lupa aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya.